Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Welcome back to my channel. Udah kayak youtuber belum gak tuh? Jadi setelah sekian lama aku menjanjikan sama kalian untuk membuat podcast, dan hari ini pertama kali podcast aku mendarat dengan selamat, tentunya di hati kalian dong. Apaan sih session gitu ya. Nah, podcast aku yang pertama kali ini temanya aku angkat dari requestan para viewers, para pendengar suara session. Mereka ingin aku buat podcast temanya long distance relationship, atau yang biasa disebut sama anak zaman sekarang adalah LDR ya. Bukan long distance rela dibohongin ship, bukan ya. Jadi ini aku bakal bahas LDR sesuai versi aku. Nah, dengerin aja deh, oke? Intinya aku cuma mau bilang berbahagialah para pejuang LDR. Karena apa? Ya karena berbahagialah. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu dong, harus ngerti dulu dong, ya kan, apa pengertian dari LDR. Ini kalian sebenarnya lagi denger podcast atau kalian lagi denger dosen menjelaskan ya, pengertian gitu. Bahasa aku baku banget ya, nggak apa ya guys. Jadi pengertian dari LDR adalah hubungan yang terpisahkan oleh jarak dan waktu, ya. Bukan hubungan yang terpisahkan antara keyakinan, kamunya yakin dianya nggak yakin, bukan ya, bukan. Jadi LDR itu adalah hubungan jarak jauh karena tempat dan waktunya itu nggak sama, ya kan? Ataupun juga hubungan jarak jauh karena kamu di sini dan dia diperlukan orang lain. Ini apaan sih session dari tadi canda mulu ya? Maaf ya guys, jangan kesinggung ya. Canda doang kok. Jadi menurut versi aku nih yang aku bakal bahas LDR di sini ada dua versi, ada dua tipe deh. Jadi pembahasan aja ada dua tipe nih. Kok bahas LDR ada tipe-tipenya sih session gitu, kayak rumah aja. Jadi kenapa aku bagi-bagi tipenya? Karena kan di pendengar suara session ini berdatang dari berbagai macam kalangan nih. Mulai dari yang udah nikah, mulai dari yang jomblo banget, jomblo akut gitu kan ya, atau yang single sama prinsipnya ya kan, atau yang sekarang lagi mencari tambatan hati, mencari calon pasangan hidup tapi belum kelar-kelar juga. Nah makanya aku bagi beberapa tipe, ada dua. Nah tipenya apa aja nih? Yang pertama adalah LDR dengan adanya ikatan menikah, dan yang kedua LDR dengan belum adanya ikatan menikah. Tuh, kalian makin pusing gak sih? Ini kayak rumus kalkulus ya. Oke, aku bakal bahas satu-satu ya. Oke. Nah guys, kalian gak perlu pusing. Cukup aku aja yang pusing. Bingung ini mau ngomongnya dari mana gitu kan ya. Baiklah, kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama tadi ada LDR dengan adanya ikatan menikah, atau yang udah nikah, atau yang udah dihalalin, atau yang udah pernah di KUA-in gitu kan ya. Ya enggak, biasanya menghadapi LDR ini karena tuntutan pekerjaan. Seperti kantornya yang jauh dari rumah, pergi ke medan juang, ini bahasanya. Pergi ke medan perang, pergi ke wilayah perbatasan seperti para abdi-abdi negara kan. Nah itu pasti ditunggu tuh sama orang-orang rumahnya untuk kembali pulang dengan sehat walafiat, dengan selamat gitu kan ya. Nah semua itu untuk mempertahankan hubungan itu membutuhkan doa, kepercayaan, kejujuran, kesetiaan, komunikasi, dan tentunya menahan rasa rindu. Bentar dulu guys, aku ngejelasin ini kayak lagi ngajar perkuliahan 3 SKS, ya kan? Tadi ada pengertian, terus ada tipe-tipe, terus di dalam tipe-tipe ada pengertian lagi. Kalian jangan pusing ya, yang penting kalian udah dengar suara aku, udah aku bisa nemenin kalian buat ke alam mimpi. Udah alam mimpi dong. Terus Sheshin jelasin apa yang kamu sebutin tadi, oke? Yang pertama tadi ada doa. Kenapa membutuhkan doa? Karena setiap hal apapun di dunia ini yang ingin kita lakukan, yang akan kita lakukan, yang ingin kita capai, semuanya membutuhkan yang namanya doa. Seperti halnya LDR, sangat membutuhkan yang namanya doa, dimana
kita mendoakan agar dia yang jauh di sana untuk sehat selalu, diberikan perlindungan, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka, dan tentunya dilancarkan selalu rezekinya serta cepat pulang, ya enggak? Gitu kan? Ada satu yang ketinggalan guys, doain juga dia yang jauh di sana selalu ingat kalian yang ada di rumah, tidak mengkhianati kalian, dan juga tidak tergoda akan adanya orang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Karena ketika semua itu sudah terjadi, maka akan hancurlah, akan ambiarlah perasaan kalian. Maka dunia ini seakan-akan berhenti berputar gitu kan ya, kalau bahasa ambiarnya ya. Setelah aku ngejelasin apa tadi kebutuhan doa, pasti di dalam hati kalian nih bertanya-tanya kan. Dan juga ada yang pernah nanya sama aku, Kak, gimana kalau misalnya aku udah ngedoain dia yang terbaik, Kak, tapi dia tetap aja berkhianat, tetap aja ngebohongin aku, Kak, gitu. Ya gak apa-apa dia ngebohongin kamu, doain aja terus. Iya Kak, tapi dia tuh hebatnya dia mainnya rapi Kak, gitu. Gak apa-apa dia mainnya rapi, ya kan. Mungkin dia sering latihan gitu. Itu apaan sih, kok bisa rapi? Nah, pokoknya doain yang terbaik. Tuhan tuh bakal nunjukin kebohongan tuh gak bakal lama. Tuhan bakal nunjukin kebenaran, percaya deh. Nah, yang kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan itu juga sangat amat berperan penting dalam sebuah hubungan. Karena ketika dua pasangan saling memberikan kepercayaannya, maka jangan coba-coba untuk merusak salah satu dari kepercayaan itu. Karena ketika kepercayaan itu dirusak, maka tidak akan mendapatkan 100% kepercayaan lagi. Ya kan? Maka dari itu, jagalah kepercayaan yang telah diberikan oleh pasangan kalian. Jangan pernah untuk mengkhianatinya. Nah, yang ketiga adalah kejujuran. Kenapa sih kejujuran itu sangat berperan penting dalam sebuah hubungan, ya kan? Enggak berlaku dalam hubungan LDR aja, dalam setiap hubungan, maupun juga ya enggak pakai jarak, ya kan? Karena ketika kita jujur, ketika pasangan kita jujur, kita merasa dicintai dan mencintai, ya kan? Kita merasa dihargain adanya keberadaan kita. Kita merasa diakuin akan adanya perhatian dan kepedulian kita, ya kan? Contohnya kayak gini, jujur dalam hal suka maupun duka. Misalnya dalam suka, kalian ngerasain bahagia hari ini, cerita sama pasangannya. Kok bisa ngerasa bahagia, ceritain gitu. Dan juga ketika merasa duka, ceritain juga. Misalnya kayak bosan, kalian bosan nih, aku bosan nih, kenapa bosan, kenapa, pasti pasangannya itu akan nanyain kenapa bosan. Jadi nanti bakal dicari solusinya. Jangan sampai rasa bosan itu membuat hubungan kalian itu menjadi renggang. Jangan sampai ya, karena rasa bosan ini nih sangat dikhawatirkan, ya enggak? Jadi nih buat kalian yang orangnya cepat bosanan gitu, nanti ketika punya pasangan ataupun yang udah punya pasangan nih, mencobalah untuk ngomong sama pasangannya ketika lagi bosan. Jadi nanti bisa dicari solusinya bersama-sama. Jangan sampai rasa bosan ini membuat hubungan kalian dan pasangan kalian itu menjadi terpisahkan, ya kan? Jangan sampai. Maka dari itu, ketika adanya bosan, orang suka cari orang lain untuk menghilangkan rasa bosannya. Itu bukan solusi. Jadi carilah solusi bersama-sama agar tetap bisa bersama-sama selamanya. Oke? Nah, yang keempat ini adalah kesetiaan. Kesetiaan ini juga sangat amat berperan penting dalam sebuah hubungan. Karena apa? Karena ketika kita tidak setia, maka rasainlah ketika posisi kita tidak setiain sama pasangan kita. Ketika kita dikhianatin, kita dibohongin, semuanya disakitin, itu pasti rasanya gak akan enak kan, gak akan hidup tenang gitu kan, gak akan bisa bernafas, nafasnya kayak Senin Kamis gitu Kak. Nah, makanya dari itu, setiap perbuatan di dunia ini bakal ada balasannya. Maupun itu perbuatan baik, maupun itu perbuatan buruk, itu pasti ada balasannya. Ketika kalian tidak setia, suatu saat kalian bakal dapat balasan yang setimpal seperti itu. Maka jadilah orang yang setia,
Jadilah pasangan yang memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Jadi buat kalian yang pernah tidak setia terhadap pasangannya, maka minta maaf lah sama pasangannya, minta ampun sama Tuhannya. Takutnya nanti kalian bakal dapat hal yang setimpal sesuai sama perbuatan yang pernah kalian lakuin. Kalian misalnya nggak disetiain juga gitu kan, rasanya kan sakit ya kan. Terus buat kalian yang pernah dikhianatin, yang pernah tidak disetiain sama pasangannya, berdoalah dan bersabarlah, pasti Tuhan punya rencana indah. Kalian harusnya terima kasih sama Tuhan karena sudah menjauhkan kalian dari orang yang tidak baik, ya kan. Tuhan punya jodoh yang terbaik dari sebelumnya. Percayalah sama yang di atas. Jangan pernah berputus asa, oke? Terus yang kelima adalah komunikasi. Komunikasi ini juga sangat berperan penting dalam sebuah hubungan. Ya iyalah kak, kalau misalnya kita nggak komunikasi, kita nggak tahu kabarnya dong. Iya benar banget tuh. Dan juga komunikasi, memberi kabar satu sama lain, itu pasti dapat membahagiakan ya kan. Itu mungkin kalian anggap hal sepele, tapi menurut aku itu nggak sepele. Setitik kabar pun itu sangat berharga. Sesibuk-sibuk apapun pasangan, dia pasti memprioritaskan pasangannya untuk memberi kabar. Ya sekadar nanya kabarnya hari ini kayak gimana, aktivitasnya hari ini ngapain aja, kayak gitu aja sewajarnya. Karena pernah ada yang nanya, kayak gimana kalau misalnya pasangan kita itu berkali-kali ngirim pesannya gitu, berkali-kali teleponnya padahal kita lagi sibuk gitu loh kak. Nah itu juga nggak boleh sih sebenarnya kita kayak ngeganggu aktivitas pasangan kita, karena kan dunia dia bukan hanya tentang kita, dia punya aktivitasnya, dia punya pekerjaannya, dia punya teman-temannya. Jadi sewajarnya aja untuk berkomunikasi. Percaya aja kalau misalnya dia setia, dia pasti gak bakal macam-macam di belakang kita, gitu ya. Nah, beda ceritanya lagi ketika kalian udah nanyain kabar, tapi kabar kalian gak direspon. Kalau cuman berjam-jam bahkan seharian pun itu gak masalah ya. Tapi ketika udah 3 hari, lebih dari 3 hari kalian gak dibales kabarnya, ya kalian patut untuk cari tahu gimana kabarnya, apakah dia baik-baik aja, apakah dia udah di genggaman orang lain gitu kan ya. Ini kok hampir banget sih pembahasannya. Astagfirullahaladzim. Tapi intinya kalau hubungan itu mau langgeng, mau baik-baik saja, ya kita tetap berpositif thinking. Jangan sampai pikiran negatif itu merasuki kita ya kan. Karena kan kita cuma manusia biasa, emang kita punya hati, kita punya perasaan. Tapi kan untuk mempertahankan hubungan semuanya itu gak semudah itu untuk menghancurkannya. Oke? Nah yang terakhir adalah menahan rasa rindu. Aku akuin sih rasa rindu itu berat. Jangan rindu, cukup aku aja mas. Tapi kalau aku pribadi, aku bisa banget menahan rasa rindu. Yang aku gak bisa tahan itu adalah rasa lapar. Karena kalau udah lapar tuh pusing kepalaku. Jadi pengen makan kan ya, aduh. Intinya tahan aja dulu rasa rindunya ya mbak, mas. Rasa rindunya ditabung dulu. Nanti juga kalau misalnya udah sampai waktunya tiba, pasangannya pulang ke rumah, pulang ke kampung halaman, kan bisa terrealisasikan yang tabungan rindu tadi. Percayalah, rindu itu yang bisa membuat kita semakin cinta. Ide bahasanya kok tinggi banget sih. Nah itu tadi pembahasan soal LDR dengan adanya ikatan menikah. Sekarang kita masuk di tipe kedua, yaitu LDR yang belum adanya ikatan menikah. Maksudnya di sini dia mempunyai hubungan jarak jauh dengan komitmen. Komitmennya mungkin bisa dengan bertukar cincin, lamaran, tunangan, sampai pada akhirnya nanti mereka tiba saatnya untuk menikah ya. Tapi yang namanya cuman bertukar cincin, tunangan, dan lamaran itu bisa jadi juga belum jodoh gitu kan, ataupun juga masih bisa ditikung sama orang. Nah menurut aku pasangan LDR yang kayak gini harus bersyukur. Kok harus bersyukur sih Cecin?
Ya karena mereka jauh dari kata fitnah dan zina. Iya kan? Mereka nggak bertemu, nggak saling bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Tidak everyday I love you yang kata anak muda zaman sekarang itu, makan pagi, siang, sore, malamnya itu selalu bersama-sama. Itu kan nggak bosan apa ya? Jadi mereka nanti menikmati masa pacarannya setelah menikah. Jadi sebelum menikah mereka hanya berkomitmen untuk saling menjaga diri. Jadi mereka saling memperbaiki diri, menjaga diri. Paham kan maksud fashion guys? Terus semua itu membutuhkan yang namanya doa, ikhtiar, menjaga diri dan memperbaiki diri, serta mengharap dan menerima jodoh kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya jelasin nih ya. Yang pertama adalah doa. Sama halnya sama kayak orang yang udah nikah tadi, didoain dia, didoain dengan yang baik-baik gitu kan ya, sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dilancarkan pekerjaannya gitu kan. Nah, yang kedua adalah ikhtiar. Jadi di sini kita berikhtiar, kita berlaku bersungguh-sungguh, jangan setengah-setengah untuk menggapai impian kita. Misalnya impian kita dalam jodoh untuk bersanding dengannya, bersanding dengannya. Misalnya nih dalam jodoh, ingin menginginkan jodoh yang baik, ya kita berusaha dengan sungguh-sungguh dalam memperbaiki dan memantaskan diri. Iya kan? Kita juga sholat istihoro, apakah pilihan kita ini merupakan yang terbaik, pilihan yang tepat yang dipilihkan oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjaga diri dan memperbaiki diri. Jadi ketika sudah berkomitmen sama orang yang jauh tadi, kalian harus menjaga diri. Jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang tidak sewajarnya, tidak sepantasnya. Dan juga kalau misalnya nanti enggak jodoh sama orang yang telah diajak berkomitmen tadi, tapi kalian telah memperbaiki diri, berarti Allah telah menyiapkan jodoh kalian sesuai dengan apa yang sudah kalian perbaiki gitu loh. Sama-sama memperbaiki diri, ya kan? Percayalah, kalau menurut kita itu orang yang terbaik, tapi belum tentu menurut Allah gitu kan. Jadi semua rencana Allah itu bakal indah. Aduh, aku terharu nih. Ini ngomongnya dari hati banget nih yang bagian ini. Jadi emang benar-benar kita harus menjaga diri kita guys. Dan kita harus memperbaiki diri kita untuk mendapatkan jodoh yang emang benar-benar kita inginkan gitu kan. Jangan ketika nanti kalian sukanya macam-macam, tapi kalian pengennya cewek yang satu macam aja. Kan gak cocok tuh. Jadi kalau misalnya pengen yang baik-baik, ya kita menjaga diri dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu loh. Nah, yang terakhir adalah mengharap dan menerima jodoh kita semata-mata karena Allah. Jadi kita jangan pernah berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah. Yang tadinya udah lamaran, udah tunangan, tapi tidak jodoh, ya mau bilang apa gitu kan. Allah punya rencananya sendiri. Jadi kita gak bakal kecewa ketika harapan kita tidak sesuai. Karena kita tidak berharapnya kepada manusia, kita berharapnya kepada Allah. Yakin aja pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Nah, untuk yang udah nikah nih, terus terpisah jarak dan waktu, sebaiknya senantiasa selalu bersyukur dan mendoakan pasangan yang jauh, agar ketika nanti pasangannya pulang dengan keadaan baik-baik aja, sehat walafiat. Sedangkan untuk yang belum menikah, sebaiknya selalu berdoa agar dia yang kalian harapkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dilancarkan untuk menuju mahligai pernikahan. Aduh, ngomongin nikah lagi nih, jadi pengen nikah guys, gimana? Terus ada yang nanya nih, nah itu doanya kayak gimana kak biar dia jadi jodoh kita? Tenang, Kak Sheshin ada doanya deh. Jadi doanya kayak gini. Ya Allah, jika dia yang terbaik dan menjadi jodohku, maka dekatkanlah dan permudahkanlah. Namun jika dia bukan jodohku, pokoknya harus jodoh ya Allah. Gimana? Enggak, salah, enggak kayak gitu. Itu maksa namanya. Jadi yang benar kayak gini. Jika bukan jodohku, maka jauhkanlah secara baik-baik dan gantikanlah dengan yang lebih baik menurutmu ya Allah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Aminin jamaah dong. Pasti kita bakal ketemu jodoh nih kalau aminnya rame-rame. Nah, itulah tadi berbagai macam tipe-tipe LDR yang udah aku jelasin. Jadi itu tuntas ya. Kemudian aku mau bahas lagi, ada yang pernah nanya, "Kak, jelasin dong hal-hal apa aja yang bisa merusak dan mengganggu hubungan jarak jauh." Sebenarnya bukan hubungan jarak jauh aja ya, setiap hubungan. Nih aku jelasin. Kita itu jangan pernah memiliki sifat yang pertama agresif, yang kedua posesif atau mengekang, yang ketiga melarang melakukan hal positif dan hobi positif kecuali hal-hal yang dilarang. Oke, dan yang keempat, tidak berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah menuduh pasangan tanpa ada bukti. Nah, itu hal-hal yang bisa merusak dan menghancurkan hubungan kalian. Nih, aku bakal jelasin. Yang pertama adalah agresif. Jangan pernah menjadi orang yang bersifat agresif. Karena agresif itu sangat mengganggu ya menurut aku pribadi. Aku gak suka sama orang yang agresif. Aku lebih suka sama orang yang sopan, santun, berakhlak, mempunyai tata krama. Iya kan? Karena ketika kita ketemu sama orang yang agresif, kita bakal auto ilfeel. Bener gak sih guys? Makanya jangan jadi orang yang agresif. Nah, yang kedua adalah posesif dalam artian mengekang. Untuk orang-orang yang udah nikah, dia juga pasti gak suka diposesifin. Misalnya urusan pekerjaannya, urusan aktivitasnya kan banyak nih. Jangan sampai diposesifin sama pasangannya. Dan juga kalau misalnya untuk orang yang belum menikah, diposesifin, itu pasti gak bakal suka. Karena belum jadi pasangan resmi aja udah bisa posesif. Gimana nanti kalau udah jadi pasangan? Tapi bukan berarti ketika nanti udah nikah gak mau diposesifin ya, bukan. Kita itu menilai orang sebelum kita memilih. Kita lihat tabiatnya, karakternya, kayak begitu loh. Bukan berarti kita gak mau diposesifin. Ada orang yang senang diposesifin, tapi sewajarnya, ya kan, ada batasan-batasannya gitu. Paham kan maksudnya? Nah, yang ketiga adalah jangan pernah melarang melakukan hal positif dan hobi positif kecuali hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang negatif. Karena di hidup ini bukan melulu soal cinta. Pasti kita punya kehidupan, kita punya aktivitas, kita punya hobi yang positif. Kecuali itu emang dilarang dalam kehidupan dan dalam agama, itu baru boleh kita larang. Gitu, paham kan? Nah, yang keempat adalah jangan pernah tidak berkomunikasi. Jangan pernah tidak memberi kabar. Ini kan udah aku bahas sebelumnya tadi ya. Karena komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Oke. Yang terakhir adalah menuduh pasangan tanpa ada bukti. Nih, orang yang kita tuduh tanpa ada bukti itu namanya fitnah. Kita itu sudah memfitnah. Jangan pernah melakukan hal ini karena hal ini sangat fatal. Orang pasti bakal sakit hati kalau kita tuduh tanpa adanya bukti. Begitu ya. Maka dari itu, dari awal hingga akhir, niatkan atas nama Allah untuk berkomitmen. Karena komitmen memperkuat status. Jadilah yang terbaik agar ketika dikenang kamu dalam kebaikan. Percayakan semuanya sama Allah. Berharaplah sama Allah, jangan pernah berharap kepada manusia. Ya, jadi apapun yang kita terima di dunia ini, kita bisa ikhlas menerima, kita bisa selalu bersyukur, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, begitu. Jadi itulah sekian penjelasan long distance relationship menurut versinya Session ya guys. Jangan ada yang protes ya. Karena kan itu menurut aku, ya kan. Sebelum podcast ini berakhir, ini udah mau berakhir nih. Podcast episode pertama ini udah mau berakhir, sedih juga ya. Gak kerasa nih udah ngoceh-ngoceh, gak kerasa udah mau berakhir. Izinkan dong kayak mau pidato aja. Izinkan sih untuk membacakan komentar dan DM dari para viewers ataupun para pendengar suara Session deh. Ada tulisan yang bilang kayak gini. LDR sesungguhnya adalah ketika dua orang tidak saling sapa namun saling mendoakan. Siap. Dalam nih bang. Selalu tetap semangat ya bang ya.
Ada lagi rasanya nano-nano kak, apalagi kalau dia bilang gini, kalau sayang ya pulang, aku cuma bisa ketawa, dia pun juga gitu. Ya kamu jangan ketawa, kamu jelasin sama dia kalau misalnya pekerjaan kamu di sana kayak gimana, jarak tempuhnya kayak gimana. Kalau kamu ketawa nanti dia mikirnya kamu nggak cinta. Terus ada lagi nih yang lucu, rindu boleh, jerawatan jangan. Aduh, rindu sama jerawatan apa hubungannya? LDR itu sulit, LDR itu nggak sulit kalau misalnya kita bisa bersyukur dan kita bisa ikhlas menerima dalam setiap keadaan gitu loh. Ada lagi yang bilang LDR lewat depan rumah sering. Itu mah versi kamu ya, ini lucu nih, lucu banget sih viewers nih. Ada lagi, apalah daya para abdi negara yang ditugaskan ke perbatasan, intinya harus saling percaya aja. Nah benar nih, buat para abdi negara, buat para pejuang, buat kalian yang kerjanya di luar kota, dari jauh dari pasangan, tetap semangat ya, dan tetap kasih kepercayaan, oke? LDR itu di zona bingung kak, pegangan nggak bisa, tapi kalau diduain rasanya sakit ya, banget banget. Ya kalau bisa ya kamu halalin lah dia gitu kan. Jadi kalau kamu pegang dia, kamu nggak dosa, dan ketika dia mau nyakitin kamu, dia mikir dia udah ada pendamping gitu loh. Nah itulah tadi komentar dan DM dari para viewers atau dari para pendengar suara session. Maklumin aja ya guys kalau misalnya mereka curhat sih, cuma di sini cuman ngerespon dan kasih solusi. Dan juga sih mau pamit undur diri karena podcast episode 1 soal LDR-nya udah tuntas ya, jadi jangan ada yang protes ya. Mohon maaf banget kalau misalnya sih ada salah kata, kepada Allah sih mohon ampun. Si akhiri wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.